Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Purnama Hirga dari Universitas Mercubuana dari jurusan Psikologi dengan NIM 46125110023. Tujuan video ini dibuat adalah supaya kita bisa memahami bagaimana cara mudah untuk memahami filsafat. Bagian dari kita pasti pernah berpikir kalau filsafat itu bikin pusing, bahasanya berat banget. Kayak baca satu paragraf aja tuh harus nyuruh otak kita buat kerja ekstra buat mencerna kalimatnya. Akhirnya sebagian dari kita memilih buat menyerah untuk mencoba memahami filsafat ini. Dan menurut gua permasalahannya bukan di soal kita pinter atau nggak pinter, tapi gimana cara kita buat memahami hal-hal yang ada di setiap aspek kehidupan kita dengan cara yang lebih rasional. Jadi di video kali ini gue pengen share beberapa cara yang udah gue cari tahu untuk supaya kita bisa mudah memahami filsafat ini. Dan sebelum masuk ke cara-caranya, kayaknya kita harus tahu Mother of Knowledge. Jadi apa sih filsafat itu? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos yang artinya itu cinta, dan sophia yang artinya itu adalah kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat itu adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya dan sistematis tentunya untuk memahami realita, moralitas, dan makna kehidupan. Lalu kenapa sih filsafat bisa disebut sebagai mother of knowledge? Jadi sebelum ilmu kayak sains modern lahir, ilmu-ilmu modern lahir sekarang, pertanyaan terkait realita kehidupan, kemanusiaan, jiwa, dan makna hidup itu dijawab dengan pemikiran filosofis. Dan itu yang nyebabin ilmu-ilmu kayak kedokteran, sains, dan hukum itu bisa lahir. Karena metode berpikir yang diajarin sama filsafat itu membuka jalan buat ilmu-ilmu tersebut terus berkembang sampai saat ini. Dan sekarang kita masuk ke poin 1, yaitu jangan mulai dari buku, tapi mulai dari kepala lo. Tapi mulai dari pikiran-pikiran random yang ada di kepala kalian ketika kalian melihat sesuatu. Kalian bisa mulai dari sekedar pertanyaan random kayak, kenapa ya orang yang kita anggap baik itu bisa ngelakuin perilaku jahat juga? Karena pada dasarnya filsuf itu juga bertanya awalnya. Freud itu bertanya, kenapa hasrat gelap manusia itu harus ditutupin? Karena memang basically filsuf itu cuma orang yang gak puas sama jawaban instan aja. Makanya mereka berpikir secara mendalam seperti itu. Jadi kita gak perlu harus langsung baca buku tebel filsafat yang bahkan isinya sendiri itu kita gak ngerti ngebahas apa. Tapi kita bisa mulai dari tulis satu pertanyaan yang ada di kepala kita, lalu kita cari tahu siapa sih filsuf yang pernah mempertanyakan hal yang sama. Dengan cara tadi kita bisa sangat terbantu atau memudahkan kita untuk memahami metode berpikir dari filosofi itu atau filsafat yang kita pelajari ini. Kita sekarang masuk ke poin kedua, yaitu Wikipedia first dan buku second. Ya, kalian semua nggak salah denger. Sebenarnya itu cara yang nggak banyak orang bilang buat buka Wikipedia dulu, buku nanti belakangan. Alasan gue ngerasa cara tersebut applicable ke kita semua ya karena gue ngerasa di artikel itu kita bisa cari sebuah rangkuman yang sudah disederhanakan sama Wikipedianya, dan ketika kita sudah memahami rangkuman tersebut, otomatis kita bisa memahami apa dan gimana cara metode berpikir dari artikel tersebut. Dan ya menurut gue cara-cara tadi bisa sangat membantu kita untuk bagaimana cara mudah memahami filsafat. Dan itu adalah dua cara untuk kita mudah memahami filsafat. Dan yang mau gue tekanin di video ini adalah sebenarnya filsafat adalah ilmu yang ngebentuk fondasi berpikir kita supaya ketika kita memahami ilmu lain, fondasi berpikir kita sudah benar karena kita sudah mempelajari filsafat tersebut.